Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari berita tentang tim Liga 2, yakni Semen Padang yang melaporkan kecurangan wasit pada LIB. Dipimpin oleh Andre Rosadi sebagai penasihat tim Semen Padang resmi melaporkan wasit di Liga 2 di pertandingan antara Sriwijaya FC versus Semen Padang. Ada dua hal yang dilaporkan. Yang pertama, gol balasan Sriwijaya FC yang dianggap offside tapi disahkan oleh wasit. Yang kedua, di laga ini Sriwijaya FC tak memainkan pemain U21 yang sebagaimana adalah salah satu syarat untuk tim Liga 2 bermain di setiap laga. Oke, kita bahas dikit ya. Andre Rosade adalah seorang sosok anggota DPR RI. Ia pernah mencalonkan diri jadi wakil ketua umum PSSI di Kongres PSSI yang lalu, tapi dia nggak terpilih. Lalu ia pun menawarkan diri untuk dipilih menjadi anggota Komdis PSSI, atau dirinya ingin masuk ke jajaran Komite Wasit PSSI. Alasan Andre ingin masuk ke jajaran Komite Wasit PSSI adalah karena ia jengah dengan banyaknya wasit-wasit yang bobrok di Liga Indonesia. Jadi di sini kami nggak tahu ya alasan sebenarnya Andre Rosadi membawa kasus ini. Padahal kan kalau cuma kasus gol offside doang mah ya udah sering sih, bahkan banyak klub yang lebih dirugikan sama wasit. Nah, kalau kita lihat dari tayangan ulang sih ini tipis banget ya offside-nya, dan ini pun bisa diperdebatkan. Oke, ini asumsi kami loh ya. Jika ini pakai regulasi FIFA yang lama, jelas offside. Sebab anggota tubuh pemain SFC ini lebih ke depan dibanding pemain bertahan Semen Padang. Tapi jika ini ikuti regulasi offside yang baru, ini murni tidak offside. Sebab dalam regulasi offside yang baru, pemain disebut offside itu jika seluruh badan sudah lebih depan dari bek lawan. Pertanyaannya adalah, apa iya wasit kita pakai peraturan yang baru di Liga 2? Lawang di Liga 1 aja yang jelas-jelas nggak offside dibilang offside, tapi yang jelas-jelas offside justru dibilang nggak offside. Ya balik lagi ke kinerja wasit kita lah kalau ini mah. Terus kenapa ya Semen Padang ini yang gini aja sampai laporan segitunya? Padahal kan udah banyak tim yang alami hal ini, bahkan lebih parah juga banyak. Tapi kok nggak ada yang protes, kok cuma dia? Ada yang bilang ini sih caper alias cari perhatian, sebab doi ini mau terjun ke dunia politik nih, nyalonin diri jadi gubernur Sumatera Barat gitu. Masa sih? Tapi ya sisi positifnya bagus sih, bikin LIB dan PSSI ini disentil dikit lah, sebab udah terlalu banyak kebobrokan wasit. Masih dari Liga 2, baru juga 3 pekan, tapi para pelatih Liga 2 sudah berguguran cuy. Ada pelatih Persijap Jepara Salahuddin yang dipecat, dan juga pelatih Persekat Tegal Miftahudin Mukson pun sama dipecat. Lalu ada pelatih PSMS Medan Ridwan Saragi yang juga dipecat. Wah, ini Liga 2 kok kejam amat ya, lebih kejam dari Liga 1. Apa sebegitu bernafsunya tim-tim Liga 2 musim ini? Kira-kira akan berapa banyak lagi ya pelatih yang terdepak? Masih kita bicara soal wasit yang tengah dilaporkan oleh tim Semen Padang. Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa secara gentle meminta maaf pada semua elemen sepak bola Indonesia atas masih banyaknya kinerja wasit PSSI yang bobrok. Menurut Ogawa, inilah yang sulit dirinya benahi selama menjabat di PSSI, yakni membenahi mental para wasit yang masih gampang terima suap, dan para wasit ini ternyata banyak yang tak paham peraturan wasit. Lah kok kalau nggak tahu peraturan wasit kenapa jadi wasit sih? Saya percaya bahwa kesalahan yang dilakukan wasit dalam suatu pertandingan disebabkan karena masih kurangnya implementasi dan pemahaman akan hal-hal tersebut, dan kami di Komite Wasit meminta maaf, ujar Ogawa. Pembinaan wasit memiliki konsep yang sama dengan pembinaan pemain, yakni jam bermain. Wasit membutuhkan jam terbang untuk memimpin pertandingan. Kesempatan harus diberikan kepada mereka, ujarnya lagi. Kedepan, Komite Wasit tidak akan menggunakan kata-kata dihukum, tapi akan menggunakan kata-kata memberikan waktu dan edukasi kepada wasit. Akan tetapi waktu yang diberikan juga pastinya kami batasi. Ini akan kami buktikan di tengah musim untuk memberlakukan sistem promosi dan degradasi wasit Liga 1 dan 2 sesuai dengan performa mereka.
ujar Ogawa yang kami kutip dari bolasport.com. Jadi intinya gini ya, PSSI khususnya komite wasitnya ini tetap nggak akan menghukum para wasit yang bobrok ya, cuma dibikinin kompetisi. Kalau wasit yang rapotnya jelek dibuang ke liga di bawahnya, dan wasit yang rapotnya baik akan promosi ke Liga 1. Kalau gini mah nggak bakalan efektif di Liga Konohama cuy. Ya iyalah nggak bakalan jerah, sebab kalaupun nih ya wasit yang rapotnya jelek ini terus didegradasi ke Liga 2 atau Liga 3 kan tetap kerja mereka, tetap dapat duit. Gimana sih? Wah ini nggak bener nih, salah ambil instruktur nih Eto nih. Harusnya jangan Jepang nih instrukturnya, tapi Inggris kalau soal wasit. Jepang mah wasitnya aja pada bobrok. Aduh. Dari Timnas Indonesia, Sintayong terpaksa mencoret 3 nama untuk ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahap 1 lawan Brunei Darussalam. Mereka adalah Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Yance Sayuri. 3 pemain ini terpaksa dicoret lantaran cedera. Posisi 3 pemain ini digantikan oleh Hoki Caraka, Fahrudin Arianto, dan Zaki Ashraf. Bicara soal Sintayong, lagi-lagi bos Borneo FC Nabil Hussein melontarkan sindiran pada STY yang dianggap tak peka pada kemampuan pemain. Hal ini usai Stefano Lillipali tak dipanggil ke timnas. Dalam cuitannya, Nabil mengatakan, "Gimana ya, mau bicara tapi pelatih itu memang unik. Kurang bisa menilai kontribusi pemain, kecuali netizen bicara, baru dia agak panik mungkin ya. Canda coach," tulis Nabil. Postingan ini pun dibanjiri komentar. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Yang tidak setuju mengatakan zamannya Simon McManamy jadi pelatih timnas, para pemain timnas itu rekomendasi netizen, tapi mereka malah diobok-obok sama Malaysia. Ada juga yang berkomentar, ya masa pelatih timnas kudu nurutin keinginan netizen dan pemilik klub, kan pelatih yang lebih paham pemain mana yang dibutuhkan, dan berbagai komentar lainnya. Nah, gimana menurut kalian sob? Buat kami, Lillipali bagus. Dia salah satu pemain rasa lokal yang tersubur saat ini. Ilyas Pasoyevic pun lagi bagus. M. Hanafi dari Persik Kediri pun lagi bagus. Tapi pelatih itu udah punya pandangan dengan strateginya. Lagi pula ini kan bukan turnamen, tapi cuma laga 2 kali. Dan nggak mungkin STY ini latih pemain baru. Otomatis STY pun pakai pemain yang udah sering ikut latihan sama dia gitu. Di sini bisa kita simpulkan jika memang yang namanya pemain titipan itu emang ada. Ada sejumlah klub yang ingin pemainnya dimasukkan ke timnas dan akhirnya menimbulkan gesekan antara 1 dengan 2 klub. Klub yang satu ingin pemainnya diambil ke timnas, klub yang satu juga gitu. Akhirnya pelatih ambil yang salah satunya aja, akhirnya berantem kan. Inilah Wakanda. Dari PSM Makassar, teka-teki kemana William Pluim akhirnya terjawab. Pluim tampak sudah hadir di Makassar. Pluim kemungkinan akan habiskan karirnya di PSM musim ini. Setelah itu dirinya akan pulang ke Belanda dan tak akan kembali ke Indonesia. Dilansir dari bolasport.com, Pluim mengatakan, "Jika nantinya kontrak saya habis di PSM Makassar, maka itu menjadi klub terakhir saya dan saya akan pulang ke Belanda," ujar William Pluim yang kami kutip dari bolasport.com. Jika benar, ini artinya ada sejumlah klub yang gigit jari, sebab klub-klub ini terang-terangan mengincar Pluim, yakni PSIS, Bali United, Arema, dan Persija. Loh, nggak ada Persib Bandung bang? Ya nggak ada lah, kan yang bilang Pluim ke Persib itu bukan manajemen Persib, tapi kalian para media. Kan manajemen Persib nggak pernah bilang tuh tertarik datangkan Pluim. Kalau PSIS kan bosnya kemarin pernah bilang mau menampung Pluim. Terus Bali United pun pelatih Teko pernah bilang gitu juga. Persija bosnya pun pernah bilang gitu. Jadi kalau Persib nggak pernah bilang ingin datangkan Pluim lo ya. Bicara soal Persib, ini ada kabar yang akan bikin sebagian bobotoh kecewa nih. Apa ya? Yakni soal Levi Madinda, pemain asal Garut Cirebon. Loh, kok Garut Cirebon bang? Ya iyalah kan kalau disingkat jadi Gabon, Garut Cirebon.
Pemain asal Gabon ini kabarnya sudah ditawar oleh klub Malaysia Sabah FC. Ya, Levy memang sebelum ke Persib sempat dipinjamkan ke Sabah oleh JDT dan rupanya Sabah FC ini akan mempermanenkan Levy. Terus Persib gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya emang Levy bukan punya Persib kok. Dia kan cuma dipinjam sampai bulan Desember. Kok Persib nggak mau mempermanenkan Levy sih? Banyak faktor kalau itu mah. Itu udah kami jelaskan ya. Ya, tergantung JDT-nya, tergantung agen Levy-nya, tergantung pihak Persibnya, dan juga tergantung Levy Madindanya. Kalaupun Persib mau mempermanenkan Levy, tapi JDT-nya nggak lepas, ya nggak bisa juga. Kalaupun JDT setuju melepas Levy dan Persib Bandung mau mempermanenkan Levy, tapi agen Levy-nya nggak mau, ya nggak bisa juga. Ya sekarang sih cuma pasrah aja dan berharap Boyan Hodak bisa mengasah kemampuan Tyron yang peninggalannya Luis Milla. Sebab Hodak kan pernah bilang mungkin gak akan merombak skuad kalau dirasa oke. Dan tentu kalian sudah tahu lah, Persib ini tim yang sulit kalau cari pemain, apalagi buat mutusin kontrak pemain, apalagi pemainnya belum sama sekali dipakai. Rugilah kalau kata Persib mutusin kontrak Tyron, dibayar mahayu, main mah hente, terus diputus kontrak, Persib kudu bayar gitu. Rugi aing mah, kan gitu kata Persib. Ya mau nggak mau Hodak harus pakai Mamang Tyron, kecuali apa nih? Kecuali Persib jual pemain dan dapat duit, dan Hodak nyari pemain asing yang gratis. Ini baru mungkin mutusin kontrak Tyron sebab udah ketutup. Jadi istilahnya terugi-rugi teuing lah. Terus soal DDS kumaha Kang? Jadi stay apa out? Aduh, kalau ini sih saya belum tahu ya. Hodak aja bilangnya nggak tahu kok dan bilang terserah DDS itu mah. Saya tidak bisa bicara soal dia, itu keputusan dia. Bagi saya bagus jika dia bertahan, tapi jika keputusan dia untuk pergi itu yang terbaik, saya tidak akan mencegah, ujar Boyan Hodak. Dari Persebaya, Komdis PSSI resmi jatuhkan hukuman tambahan bagi bek kanan Persebaya Arif Catur yang tadinya 2 larangan tampil ditambah 4 larangan tampil lagi. Ini artinya Catur akan absen selama 6 pekan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komdis PSSI Eko Hendro. Dengan hukuman ini artinya Catur akan alami nasib serupa dengan Putu Gede di Persib ya, yang dihukum 6 pekan. Lalu apa respon bonek soal ini? Pentolan bonek Cak Cong mengatakan tindakan Catur memang tak bisa dibenarkan, sebab meskipun tak disengaja tapi tindakan seperti itu tak dibenarkan. Sebab sepak bola bukanlah pertarungan gulat atau pertandingan gulat, tapi hiburan. Cak Cong berharap dengan hukuman ini Catur bisa belajar dari kesalahan. Tapi sebagian bonek justru menghujat Ketua Komdis dengan mengatakan giliran ke Persebaya dan Persib aja kejam banget, kasih hukuman gak manusiawi, mentang-mentang Ketua Komdisnya mantan manajer Arema terus benci banget ke Persebaya dan Persib. Kalau menurut kami dibilang adil juga enggak sih, sebab ini kan bukan murni kesengajaan, tapi kok hukumannya gede banget. Gimana dengan kasus Marco Sandi yang sengaja menginjak? Bagaimana dengan kasus Bayu Pradana yang sengaja menendang? Bagaimana dengan kasus Excel Runtuhaku yang sengaja menyikut? Tapi kok hukumannya ringan? Nah, silakan berpendapat sendiri guys. Apakah Komdis ini manusiawi atau musang?